Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Pada pertemuan ketiga, saya akan menjelaskan tentang masalah dan metode pemecahan masalah, di mana nanti ada sebuah masalah dan kita akan menggunakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebelumnya di sini merupakan sistem menggunakan kecerdasan buatan terdiri dari beberapa inputan, proses, dan juga output, di mana untuk inputan terdapat masalah, pertanyaan, dan lain-lain. Berarti untuk kecerdasan buatan pada dasarnya adalah menyelesaikan sebuah masalah. Maka input yang dimasukkan bisa berupa masalah ataupun berupa pertanyaan. Adapun beberapa data yang diinput bisa berupa voice atau bisa berupa teks ataupun bisa berupa gambar ataupun dan data lainnya. Sehingga data tersebut bisa dikenali oleh sistem. Nah, selanjutnya, setelah masalah atau pertanyaan sudah masuk dalam sistem, maka di dalam sistem ini terdapat yang namanya basis pengetahuan atau sebuah knowledge, ya, di mana tujuan dari kecerdasan buatan ini adalah memproses dari sebuah masalah atau sebuah pertanyaan yang dieksekusi oleh sebuah aplikasi atau sebuah program. Maka dalam sebuah program ini terdapat sebuah algoritma penyelesaian sebuah masalah tersebut yang disebut dengan basis pengetahuan. Lalu ada motor interferensi yang menghasilkan sebuah output atau jawaban dari sebuah solusi yang telah dipertanyakan sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini disebut dengan sistem kecerdasan buatan, di mana ada input, lalu ada proses, lalu ada output. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan dari diagram di atas. Nah, selanjutnya untuk membuat sistem untuk menyelesaikan masalah terpisah, kita dapat melakukan 4 hal sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah dengan tepat. Meliputi definisi yang tepat tentang keadaan awal dan keadaan akhir sebagai solusi yang dapat diterima. Jadinya, kita harus benar-benar mendefinisikan sebuah permasalahan yang ada. Kira-kira apa sih masalahnya yang akan kita hadapi? Misalkan permasalahan misalkan dari segi otomotif gitu. Permasalahan ketika motor mengalami kendala mati mesin ketika melewati sebuah genangan air atau banjir. Nah, itu adalah masalah yang lebih spesifikasi lagi. Nah, tentunya dari hasil mendefinisikan sebuah masalah, maka kita mulai menganalisa masalahnya nih. Nomor 2, beberapa fitur penting akan menentukan kelayakan dari beberapa teknik yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari permasalahan yang ada, kira-kira kita analisa, kira-kira masalahnya apa sih yang akan terjadi bila mana misalkan motor kita itu lewat sebuah genangan air sehingga mesinnya terendam. Nah, kira-kira masalahnya apa yang terjadi? Kita harus bisa menganalisa permasalahan tersebut. Lalu di poin nomor 3, membatasi dan menghadirkan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Membatasi artinya untuk permasalahan yang ada, kita membatasinya agar tidak melebar ke permasalahan yang lain atau bisa juga tidak fokus. Nah, misalkan di sini permasalahannya hanya seputar motor yang terendam. Otomatis kita membatasi masalahnya dengan kondisi motor, ya misalkan motor Matic misalnya dengan tipe Yamaha Honda Beat misalnya. Nah, itu membatasi masalah. Tentu berbeda dengan Moge atau motor gede, misalkan anggap aja Ninja 250R gitu ya. Nah, tentu itu perbedaan masalah, sudah ada perbedaan masalah. Tentunya kita harus membatasi masalah mana yang harus kita selesaikan dalam kondisi atau objek tertentu. Tidak semua masalah ini dapat diselesaikan dengan objek-objek yang berbeda-beda. Tentunya harus satu objek. Misalkan analisa permasalahan motor mati melewati banjir pada tipe motor Beat misalkan tahun 2014.
Nah, itu membatasi masalah. Lalu pilih teknik penyelesaian terbaik dan aplikasikan pada masalah. Nah, teknik penyelesaian masalah ini sangat banyak sekali metodenya. Misalkan ada salah satu metode yang disebut dengan decision tree. Nah, itu salah satu metode menyelesaikan masalah ya dan lain-lainnya. Nah, ini adalah 4 sistem untuk menyelesaikan masalah terpisah. Sekali lagi, pertama harus mendefinisikan masalah, lalu menganalisa masalah atau mengkaji masalah tersebut poin by poin, lalu kita membatasi masalah ini diaplikasikan untuk objek apa, karena tidak dapat kita terapkan oleh semua objek. Lalu yang terakhir, pilih teknik penyelesaian masalah terbaik. Apakah dengan metode decision tree atau dengan metode flowchart atau metode lainnya. Nah, itu bisa kita pilih sesuai dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, mendefinisikan masalah sebagai pencari ruang stata. Untuk membuat deskripsi formal dari permasalahan harus dilakukan beberapa hal, diantaranya satu, definisikan ruang stata yang memenuhi semua konfigurasi yang mungkin dari objek yang terkait dan mungkin beberapa yang tidak mungkin. Hal ini tentu saja mungkin untuk mendefinisikan ruang stata dengan jumlah stata yang tidak terbatas. Nah, artinya di sini kita mendefinisikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada sebuah masalah. Ya, apakah nanti terjadi A, terjadi B, terjadi C, atau terjadi D, segala macam harus kita definisikan ya sesuai dengan lingkungan statanya. Tentukan satu atau beberapa stata yang menyatakan keadaan dari awal masalah disebut dengan initial states. Ya, jadinya di sini kita harus tahu dulu kira-kira awal permasalahannya apa nih. Misalkan awal permasalahannya ketika motor masuk ke dalam genangan air gitu ya yang notabene banjir atau sudah terendam mesin gitu kan ya. Nah, berarti itu bisa menjadikan keadaan awal atau masalah awal. Nah, tentukan satu atau beberapa stata yang dapat diterima sebagai keadaan akhir solusi. Nah, setelah kita menemukan masalah awal, selanjutnya kita harus menyusun beberapa solusi. Misalkan satu, buka gusinya dulu, bersihkan gusinya. Ya, atau businya kita bersihkan, keluarkan air yang ada di busi, bisa dikeringkan dengan handuk atau diampas lagi gitu ya, dan selanjutnya. Nah, itu adalah mendefinisikan masalah sebagai pencarian ruang stata. Selanjutnya, yang keempat, tentukan sejumlah aturan yang menentukan aksi yang diperkenankan. Hal ini mencakup hal sebagai berikut. Apa asumsi non-strata yang ditampilkan dalam deskripsi masalah non-formal? Apakah menentukan yang termaksud dan tidak termasuk strata? Nah, di sini harus mengetahui kira-kira menentukan strata ini masuk ke dalam sebuah permasalahan atau tidak masuk dalam sebuah permasalahan. Tentu dari semua strata yang sudah dikumpulkan atau solusi yang kita kumpulkan atau masalah yang sudah kita kumpulkan, bisa kita pilah-pilah lagi. Kira-kira apakah ada keterkaitannya ketika motor ini masuk ke dalam air atau tidak ada hubungannya sama sekali permasalahan ini ketika motor masuk ke dalam air. Contohnya aja misalkan kaca spion yang bergeser gitu kan. Itu kan hal yang nggak mungkin menyebabkan mesin mati gitu kan ya. Lalu seberapa luas aturan harus dibuat dapat menentukan aturan diberlakukan untuk strata mana saja. Nah, artinya di sini kita harus membuat sebuah hasil yang nantinya dapat dicakup oleh banyak masalah ini. Berapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang harus disusun dan dimasukkan ke dalam aturan. Nah, ini misalkan kita sudah mendapatkan step by stepnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, maka harus kita masukkan ke dalam sebuah algoritma atau ke dalam sebuah sistem step by step dalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Dalam sebuah sistem produksi terdiri dari sejumlah aturan, di mana tiap aturan memiliki sisi kiri yang menyatakan bentuk yang dapat digunakan dan sisi kanan yang menyatakan hasil operasi jika aturan diaplikasikan. Satu atau lebih pengetahuan database yang berisi informasi, adapun yang berkaitan dengan tiap masalah.
Beberapa bagian database mungkin tetap, sedangkan yang lain ditambahkan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Informasi dalam database dapat tersusun dalam banyak cara berbeda. Nah, tentunya dalam sebuah penyelesaian atau sebuah pengetahuan perlu yang namanya data penyimpanan. Nah, data penyimpanan ini bisa kita dibilang database. Nah, database ini biasanya menyimpan trouble-trouble atau permasalahan-permasalahan yang terdapat pada sebuah sistem. Misalkan kalau kita sering lihat atau pernah menggunakan permasalahan ketika kita belanja di Tokopedia misalkan. Nah, di sana sudah by system, misalkan kenapa ya orderan kita belum sampai juga? Kita bisa melakukan bertanya langsung ke sistem dengan cara mengisi beberapa kendala yang ada pada websitenya Tokopedia sehingga nanti Tokopedia dapat menyimpulkan, oh ternyata barang Anda belum dikirim oleh si penjualnya, misalkan seperti dapat disimpulkan seperti itu. Nah, tentunya database ini akan dapat bertambah sewaktu-waktu dengan adanya permasalahan yang baru. Dan selanjutnya, strategi kendali yang akan menempatkan perintah dalam aturan yang mana yang akan dibandingkan dengan database dengan cara menyelesaikan konflik yang muncul ketika ada lebih dari satu aturan yang cocok. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ketika ada alur Tokopedia di mana kita komplain barang kita belum sampai, maka semua permasalahan yang ada di sana akan tersimpan dalam sebuah database. Di mana di saat sudah menemukan sebuah permasalahan atau sebuah solusi, maka masalah tersebut anggap saja bisa berhenti di data nomor 14. Selanjutnya, kalau kalian masih belum menemukan permasalahan, yang bisa melanjutkan ke data-data selanjutnya. Hingga nanti ada kesamaan antara permasalahan dan solusi yang cukup dimengerti oleh kalian di saat ada permasalahan pada saat menggunakan aplikasi Tokopedia. Oke, lalu penggunaannya harus aturan. Ya, harus memenuhi aturan. Tidak semata-mata pertanyaannya misalkan nomor satu, apakah barang Anda tidak sampai, itu kan yang akan kita tanyakan gitu. Dan itu adalah sesuatu yang pertanyaan yang nanti ditaruh di bawah. Ketika ada pertanyaan, apakah Anda sudah membayar? Apakah Anda sudah membayar? Sudahkah ada muncul nomor pemesanannya, dan terakhir baru apakah Anda barang Anda belum datang. Nah, itu merupakan penggunaan yang beraturan, ya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Strategi kendali diperlukan untuk memutuskan aturan mana yang akan digunakan dalam melanjutkan proses pencarian untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan. Hal ini akan semakin diperlukan jika terdapat lebih dari satu atau semakin banyak aturan yang mungkin untuk digunakan dalam tiap tahap proses. Pada akhirnya, bagaimana keputusan dibuat akan mempengaruhi kecepatan dan mendapatkan penyelesaian masalah. Syarat suatu strategi kendali yang baik adalah satu, menggerakkan strata atau menjalankan proses menuju solusi harus sistematik. Nah, tentunya untuk mendapatkan sebuah strategi kendali, ini memenuhi dua syarat, yaitu menggerakkan strata atau menjalankan proses. Bahwa dari permasalahan dan solusinya harus segera dijalankan sebuah proses-proses tertentu atau aliran atau flowchart tertentu sehingga menghasilkan sebuah solusi. Dan tentunya harus sistematik dari sebuah permasalahan. Yang saya bilang tadi sebelumnya, ketika ada motor masuk ke dalam kubangan air ketika banjir, maka harus sistematik dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya. Bisa dilihat dari hal terkecil dulu, misalkan coba ditiriskan terlebih dahulu secara fisik gitu ya, atau didiamkan dulu beberapa menit gitu ya, lalu coba menggunakan misalkan starter kembali gitu. Kalau nggak ada, baru ke tahap selanjutnya. Nah, ini harus sistematik. Bukan berarti kita langsung bongkar mesin ya ketika motor tersebut misalkan mati berada di rendaman air gitu ya. Dan selanjutnya, nah ini adalah contoh kasus bencana air ya. Di sini ada bencana air atau bahasa enaknya saya bilang ember ya. Bencana itu saya bilang ember. Diberikan dua bejana air atau ada dua ember, yang satu 4 liter, yang satu 3 liter. Yang keduanya tidak memiliki skala ukur batas, di mana ember ini nggak ada ukuran literannya. Ada sejumlah tak terbatas air yang dapat disiram ke dalam bencana.
Bagaimana cara mengisi tepat 2 liter air ke dalam bencana berukuran 4 liter? Nah, yang ditanyakan ini kira-kira gimana sih cara kita mengetahui bagaimana kita dapat mengetahui takaran 2 liter pada ember yang maksimal ukurannya 4 liter. Nah, ini permasalahan awal gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa ukuran 2 liter itu ada pada ember 4 liter. Sedangkan kalau penuh itu ketahuan, itu isinya 4 liter. Ya udah Pak, setengahnya aja. Kita nggak bisa langsung mengartikan setengahnya itu 2 liter, karena ini ilmu pasti. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, tentu ada yang namanya definisi ruang atau strata kasus penjana air. Nah, ini definisi ruang strata ya untuk kasus ember ya dapat dinyatakan sebagai persamaan bilangan bulat. Nah, ini ada X dan Y di mana X 0, 1, 2, 3 ya atau 4 karena hitungnya dari 0 dan Y 0, 1, 2 atau 3. Secara nggak langsung X ini adalah mewakilkan variabel si ember 4 liter dan Y ini mewakilkan ember 3 liter. Di mana X menyatakan volume air pada bejana 4 liter dan Y menyatakan air pada 3 liter. Nah, ini dari awalnya. Ya, ada sebuah awal di mana kalau semuanya dalam keadaan kosong. Lalu statement akhirnya bagaimana kita mengetahui terdapat 2 liter pada ember 4 liter sedangkan yang ember 3 liter diabaikan gitu ya. Nah, ini saya sudah membuat Excel-nya seperti ini. Ya, di mana ada volume yaitu ada X 1 2 3 atau volume 4, lalu ada Y 1 2 ya di mana volume 3 atau ember X dan ini ember Y. Nah, start awalnya kedua ember kosong. Nah, goalnya, tujuannya bagaimana cara kita mengetahui bahwa di ember V4 atau ember X bisa terisi 2 liter air. Gitu ya. Bagaimana cara tahunya? Nah, di sini ada kemungkinan yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, bisa kita lihat tabelnya. Nah, ini adalah sistem produksinya. Keadaan yang mungkin X dan Y ya. Jika X kurang dari 4 ya, maka yang dilakukan adalah 4Y atau artinya penuhi bejana 4 liter. Ya. Kalau di X ini, nah coba saya akan lebih jelaskan di sini. Nah, ini ya. Jika X ya atau volume 4 kurang dari 4, maka perintahnya kita harus penuhi ember yang 4 liter gitu. Kalau ember kita kurang dari 4 liter, bahasa kasarnya, maka harus kita penuhi nih ember yang memiliki 4 liter. Itu kemungkinan 1. Nah, next kemungkinan 2. Jika ember Y itu kurang dari 3 liter, maka yang harus dilakukan adalah kita mengisi kembali. Penuhi bejana yang 3 liter. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam keadaan 1 dan keadaan 2. Dimana kondisinya kalau keadaan 1, kalau ember kita kurang dari 4 liter, maka diisi lagi ember Y itu sampai penuh 4 liter. Sedangkan kondisi 2, kalau ember kita kurang dari 3 liter, maka harus diisi lagi sampai ember itu benar-benar berisi 3 liter. Lalu ada statement yang kedua. Jika X kurang dari 0, X lebih dari 0. Jika di ember 4 liter itu ada lebih dari 0 liter gitu ya, atau ada isinya lah ya. Maka untuk mengkosongkannya ya, tuang air dalam bejana 4 liter. Maka kita harus menuangkan air ke bejana 4 liter kalau kondisinya dia berisi. Gitu ya. Nah, dalam rumus tabelnya seperti ini ya. Kemungkinan 3 ya. Jika
X volume 4 atau ember 4 liter itu lebih dari 0, maka hasilnya tuang air dari ember F4. Maka kita boleh menggunakan air yang ada di embernya si X atau di embernya volume 4 karena dia ada airnya. Itu logikanya ya. Sekali lagi, karena di sini di ember X atau volume 4 itu ada airnya atau lebih dari normal, kita harus menuangkan air yang ada di ember 4. Nggak mungkin menuangkan ember yang di ember Y atau ember dengan volume 3 karena nggak ada airnya. Nah, selanjutnya ketika di ember Y atau 3 liter itu ada isinya, maka tuangkan air dari ember 3 liter. Maka mengambilnya itu dari ember yang 3 liter. Kalau misalkan ada airnya di ember X atau 4 liter, maka yang diambil airnya dari ember 4 liter. Sedangkan kalau ada airnya pada ember Y atau ember 3 liter, maka bisa mengambil air dari ember 3 liter. Dan seterusnya. Nah, ini ada lagi keadaan misalkan jika di 4 liter ini ember X itu ada isinya ya, maka kosongkan bejana 4 liter. Maka kita kosongkan secara keseluruhan. Itu kita ambil semua. Ya nggak mungkin ngambil air di yang Y karena Y kosong. Nah, jika dalam Y itu ada airnya, maka kosongkan bejana 3 liter. Maka yang diambil adalah bejana yang Y atau ember yang 3 liter. Ini dalam kondisi tidak diambil sebagian, tapi dituangkan semuanya. Lalu kondisi ketujuh, ya, di mana X tambah Y lebih besar dari 4 dan Y lebih besar dari 0. Artinya terdapat sebuah hasil 4 ya, Y min 4 min X. Artinya kita harus menuangkan air dari ember 3 nih, dari ember 3 ke ember 4 atau ke ember Y sampai dia berisi penuh, sampai bernilai 4 liter. Nah, ini sampai 4 liter. Berarti air yang diambil dari dari Y menuju ke ember X. Sedangkan kode statement ini, jika X tambah Y lebih dari 3, ya, dan 3 dan X itu ada airnya, gitu ya, maka tuangkan air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter sampai bejana atau ember 3 liter penuh. Berarti dengan kondisi statement ini, ya, dalam kondisi X min 3 min Y, kita ini harus mengisi dari ember X menuju ke ember Y sampai dia berisi penuh atau sampai 3 liter. Nah, selanjutnya dalam kondisi if X tambah Y kurang dari 4 dan Y lebih dari 0, maka X tambah Y sama dengan 0. Maka tuangkan semua air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. Maka tuangkan, nih kita kosongkan, artinya kita kosongkan untuk ember yang Y, maka di sini kita beri semua ke ember yang Y. Dan selanjutnya kebalikan, jika X tambah Y kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari 0, maka kita tuangkan semua ember yang di Y. Kita kosongkan atau ember 4 liter ke dalam bejana 3 liter. Maka yang terakhir dapat diambil kesimpulannya, ya kalau misalkan 0, ya 0 itu artinya tidak ada isi, lalu di sini ada isi, maka tuangkan 2 liter air ke bejana 3 liter ke bejana 4. Ini tuangkan 2 liter air dari bejana 3 ke bejana 4. Berarti ini menuangkan 2 liter air nih. Ya. Sedangkan ini 2 min Y atau 0Y membuang 2 liter air pada bejana 4.
liter. Nah, ini adalah kemungkinan yang terjadi untuk mengetahui bagaimana cara kita mengukur ya ukuran 2 liter air pada kapasitas ember 4 liter. Nah, ini adalah penyelesaian kasusnya ya. Terdapat kesimpulan seperti ini ya. Ini ada perbandingannya. Kalau 4 dia akan 2. Dan ini ya. Kalau 5 dia 0,2. Nah, ini akhirnya dapat di 9 atau 11 di mana bejana 4 liter 2 lalu bejana 3 liter menjadi 0. Nah, ini hasil akhir dari sebuah kasus bencana air atau ember air. Permasalahan dapat dipecahkan dengan menggunakan aturan produksi yang dikomunikasikan dengan pendekatan strategi kendali untuk menelusuri ruang masalah sampai ditemukan jalur dari initial state ke goal state, sehingga proses pencarian menjadi penting untuk menyelesaikan masalah. Pencarian adalah mekanisme umum yang dapat digunakan ketika tidak ada metode langsung yang lain diketahui. Nah, intinya kita harus menyusuri permasalahan dari initial state ke goal state itu kira-kira apa saja sih kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini yang kemungkinan yang akan terjadi pada sebuah ember tersebut atau bejana tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan pertemuan 3 tentang contoh menyelesaikan sebuah permasalahan yang menggunakan pendekatan state ya, di mana kita coba mengetahui takaran dari volume ember ya yang tadinya 4 liter kita bagaimana caranya kita bisa tahu dengan takaran 2 liter. Tentunya tadi sudah banyak proses yang harus dilewatin. Nah, untuk tugasnya nanti bisa kalian cek di ruang e-learning ya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.